Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi
dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Luar biasa Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Banyak perkara-perkara kehidupan, banyak tantangan dan rintangan yang kami lalui. Tapi tangan Tuhan Yesus bekerja dan bahkan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini ada kami Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan semata-mata oleh karena kegagahan dan kekuatan kami. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan kami ada sampai saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pelihara hidup kami. Supaya kami dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya kami tidak memakai akal pikiran kami. Tapi selalu bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa terima kasih Tuhan. Saat ini kami Tuhan sudah di tempat ibadah Tuhan Yesus Kristus kami. Engkau hantar kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan memberikan pengurapan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja di setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya ada jiwa kami menangkan nama Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Kami tidak tahu bakal apa yang terjadi pada hari esok. Tapi suatu keyakinan kami bahwa bersama-sama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Itulah keyakinan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Kami datang sekarang beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bukakan mata pikiran kami tertuju kepada kebenaran-Mu. Supaya kami dapat meninggalkan duniawi. Tapi kami bersama-sama dengan Yesus pada hari ini bergembira memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami umat-umat mudah nama hamba-Mu. Dan begitu juga para pengerja-pengerja saat ini Tuhan Engkau pakai. Engkau Tuhan bekerja buat kehidupan kami. Engkau bekerja buat hamba-hamba-Mu. Dan begitu juga para Tuhan Yesus pemusik dan segala yang terlibat untuk bekerja bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami percaya. Tangan Tuhan bekerja memakai hidup mereka Tuhan. Sehingga apapun yang dipergunakan pada saat ini Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Akan menjadi suatu kebenaran untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya yakin, saya percaya. Hari demi hari perjalanan hidup ini Tuhan. Walaupun banyak goncangan dan rintangan. Tapi kami yakin, kami percaya. Ketika kami beribadah maka Engkau akan bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini Tuhan, Engkau pakai mulut dan bibirnya menjadi Tuhan Yesus kami, berkat bagi kami Tuhan, berkat bagi umat-umat-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi mata pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya Tuhan mendengar saja, tetapi menjadi selalu kehidupan bagi kami untuk kami bawa bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan bekerja memberkati di setiap waktu. Dan kami tidak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu, baik di pusat, di daerah, baik di mana saja Tuhan. Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu supaya mereka dapat melayani untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, kami tidak dapat menyebut satu persatu, tapi suatu keyakinan kami ketika Engkau Tuhan bekerja, maka semuanya umat-umat-Mu akan selalu Tuhan mengikut Engkau dengan sebenar-benarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Engkau pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami rindu Engkau selalu Tuhan bekerja dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melakukan apa yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh banyak Tuhan yang ingin kami katakan di hadapan, tetapi Engkau lebih tahu tentang apa yang ada di dalam hati pikiran kami masing-masing. Biarlah Engkau berikan jawaban yang terbaik, sehingga mereka melihat keindahan-keindahan yang Tuhan persiapkan bagi mereka Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus kami teringat akan anak-anak kami Bapa. Engkau memberikan Tuhan kepada kami keluarga Tuhan demi keluarga. Engkau mempercayakan kepada kami keturunan. Itulah sebabnya kami berjuang dan berjuang untuk keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan. Jangan Engkau buatkan kami sia-sia dalam memelihara dan bahkan membawa keluarga kami masing-masing, sehingga kami Tuhan tidak dicela orang lain Tuhan, tetapi kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi kebenaran Tuhan Yesus Kristus kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau pelihara Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau pakai anak-anak kami menjadi berkat. Kami rindu Engkau pelihara keluarga kami Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk ke depan Tuhan, sehingga beda Tuhan anak-anak Tuhan dengan yang tidak mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau saat ini kami beribadah Tuhan, itu semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami teringat akan bangsa dan negara tercinta ini Tuhan. Kami rindu Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Kami rindu Engkau selalu memimpin bangsa ini Bapa, karena banyak Tuhan permasalahan, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi bangsa ini Tuhan. Berkati mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai daripada Bapak Presiden sampai ke tingkat yang terendah, RT dan RW-nya Tuhan. Biar Engkau pelihara semuanya Tuhan, sehingga kami bebas memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan bekerja memberkati kami. Saat ini Tuhan masih ada Tuhan, umat-umat-Mu yang masih di perjalanan Engkau hantar mereka Tuhan, supaya bersama-sama dengan kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau lebih daripada segala-galanya Tuhan. Di balik semuanya Tuhan, banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami di hadapan. Ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya bagi Tuhan Yesus kita, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan tentunya karena hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Juni tahun 2025 ini. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa di mana Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus-Nya, mari kita bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Biarkan hari-hari ini kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami pencurahan Roh Kudus secara pribadi, amin. Yang mau boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Shikina makata kaya shandara labakaya shikara laboya shanda Jesus. Hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang ya Tuhan Yesus. Hanya dekat Engkau saja Yesus, kami memperoleh kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat aku rasa tenang.
pujian kita dari awal lebih lagi. Hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Sikenarabakaya Shande Jesus. Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan Yesus, kami rindu Engkau bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Hanya dekat Allahku. Kami merasakan tenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami mau selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ya Tuhan Yesus. Sekiara berdaya biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dekat dengan Engkau Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan dengan iman kita. Ku ingin selalu
sekutu. Amin Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu ya Tuhan Kau mendengar kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ku ingin Jesus. Biarkan roh-Mu sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan Yesus, sungguh indah bersamamu Tuhan. Hinarabayashi, indah bersamamu, indah bersamamu dalam hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi hati kami. Yesus, kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, hiarang nama Yahweh, hinarang nama. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap hati kami. Lawatan-Mu, lawatan-Mu, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau, oh Yesus Tuhan. Kiara lama ya shande, hinara lama ya shande, hinara lama ya so. Jesus, kiara patakana bakaya sekana lama ya shando. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Jangan biarkan dikalahkan oleh kedagingan, tetapi biarkan Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Bawa penyembahan-Mu bagi Dia. Dia Allah yang layak disembah. Dia Rabbakanabo, Dia Ramaya Shande. Oh Yesus, Dia Rabbatakara labara 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 labara. Siara baba 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 baba. Dia Ramaya Sekara Lamaya Shando. Inanamo. Dia Rabbatakaya
se kurabata karala babara la bara la bara la baya se. Haleluya, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan namamu Tuhan Yesus. Inaralabaya sekaralabo, yaralabo, 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 Jesus, Jesus, Yesus Tuhan. Yarabaka karala baba 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 baba. Yarala baba 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 baba. Yarala baralabo. Jesus, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang mulia Yesus. Jesus, kimatakan nama Yesaya Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Kipatana Yesaya Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy.
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, amin, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan, sebab Kau layak. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Yang percaya Yesus Raja di atas segala raja, sorakan haleluya. 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 Kalau Raja kami Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siap sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan saat-saat ini Tuhan Yesus, kami akan menerima kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup ya Tuhan Yesus. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah ya Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Yuk sama katakan, kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Kami bait kudus-Mu ya Tuhan, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari sama-sama kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa
pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa roh-Mu Bapa, kemanapun kami pergi, Engkau menyertai kami, dan mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama, lebih lagi kita katakan, berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yang percaya mujizat Tuhan nyata bagi kita, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya, yes, tercurah dari surga, menetapkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api, amin. Kami percaya Tuhan, bangkitlah, yes, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yes, mari kita dengar suara nafiri yang memanggil setiap kita. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara saling memberkati. Biarkan urapan Tuhan turun atas setiap kita. Api kemuliaan-Nya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, amin.
Sekali lagi dengan iman katakan, kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya api. Amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Shikinama-kaya Shande Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Bapa. Hati kami Tuhan rindu mengalaminya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus
bersama-sama dalam hadirat Tuhan katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, urapanmu rindu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak berikan kemuliaan sama Tuhan yang lebih meriah. Allah Roh Kudus, jamah hati kami, penuhi kami dengan roh-Mu, karena kami tahu kami nggak bisa hidup tanpa roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan pengurapan itu terus mengalir melimpah atas kami sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada di minggu pertama di bulan ini. Nah saudara, sebelumnya sama-sama kita mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Pak Acung, itu kakak Pak Gembala saudara kemarin. Ya. Jadi kami dari hari Jumat itu nggak tidur ya. Jam 12 saudara baru tidur, jam 1 ya telepon tuh ya. Kita jadi jam 8 kami ke setengah 8 kami ke rumah sakit saudara ya. Ini saya pikir ya enggak begitu ya. Orang ini tuang memang keras ya. Selama ini enggak mau kalau diajak doa, tapi kemarin puji Tuhan saudara ya. Saya tanya Pak Acung mau doa enggak? Oh iya, ayo. Jadi sepanjang dia ngomong saya berdoa, saya berbahasa roh saudara ya. Nah ketika jam 9 kami pulang pergi ke GKI saudara, karena ada saudara Pak Gembala juga yang meninggal saudara ya. Jadi kami pulang sampai rumah jam 10 kurang lebih ya. Jam 10 tidur sebentar, kemudian jam 1 Pak Gembala nelpon. Ingat saya itu kalau ditelepon pagi-pagi apa saudara? Doa pagi. Nah istri saya kaget, jangan-jangan ada apa-apa dengan Pak Acung gitu ya. Terus kami pergi ke rumah sakit, ya sampai rumah jam 3:30 saudara ya. Tidur, kemudian pagi kita pergi lagi ke pemakaman. Nah jadi kemarin memang kurang tidur saudara ya. Tapi puji Tuhan tadi pagi bisa tidur nyenyak ya. Jadi kita pagi hari ini tetap sehat. Amin. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan,
kita ada di masa di mana menantikan pada 2000 tahun yang lalu, umat-umat Tuhan, para murid sedang menantikan janji daripada Bapa. Betul ya? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara ya, dia pernah berjanji. Makanya khotbah saya hari ini adalah janji Bapa. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 2-3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah saudara, Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya, dia tidak akan pernah meninggalkan sendirian. Betul? Bahkan kitab Lukas ini juga menulis, saudara, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi kitab Lukas dan Para Rasul itu nyambung sebenarnya ya. Saudara, saya lagi suruh buat PPT tentang Kisah Para Rasul sampai Lukas sampai Kisah Para Rasul. Itu saya baca belum selesai, saudara ya. Ya, itulah tugas. Kemudian saudara begini, apa saja janji Bapa itu? Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14, saudara ya. Ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa saudara? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-16. Nah di situ saudara, kata penolong yang lain dalam bahasa aslinya disebut dengan parakletos. Sama-sama parakletos. Sekali lagi parakletos. Ada sebuah roh dalam bahasa Yunani-nya itu koine ya saudara ya. Disebut dengan parakletos, dia akan menyertai kamu. Ini sebuah janji yang diucapkan. Ini yang luar biasa saudara. Jadi ketika dia naik ke sorga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena ada sebuah janji dikatakan kamu akan kuberikan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu. Jadi parakletos itu bisa diartikan dengan Roh Kudus yang dipanggil untuk mendampingi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini ada, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang didampingi namanya Roh Kudus. Katakan amin. Secara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus terus ada bersama dengan kita. Cuma bagaimana kita mengerti kehadiran Roh Kudus dan tidak. Betul? Makanya kadang ada suara hati kita berbicara, mengatakan sesuatu firman Tuhan. Saya percaya itu datangnya dari firman Tuhan. Betul? Itu dari Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Kita bisa melakukan semua pekerjaan yang baik. Itu dari Roh Kudus. Karena Dia akan menyertai kamu. Betul? Kalau kita lihat wakil presiden ketika ke Bengkulu, siapa yang bersama dengan dia saudara? Ada ajudannya di situ ya. Wah yang terus ngikutin. Wah saudara ya. Nah ini Roh Kudus lebih dari sekedar itu. Ketika engkau sedang tidur ada di sana. Betul? Ketika engkau sedang ngomong dia ada di sana mendengarkan perkataanmu. Makanya hati-hati dengan perkataan kita saudara ya. Kekristenan harus menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa main-main dengan kehidupan kita. Kalau kita sedang mencuri-curi saudara ya, sesuatu yang tidak kudus, Roh Kudus sebenarnya sedang berbicara. Tapi sering kan kalau kita mendengar perkataan itu kita abaikan, betul? Kita lagi mungkin tapi di sini nggak ada, di Konoha aja saudara ya. Sedang ngomongin orang, wah ini orang ini apa yang diomongin Pak Gembala dengan saya, itu paling enak saudara ya. Ini orang ini sibuk terus kerja terus ya, paling enak ngomongin gitu ya. Tapi kadang lupa, oh iya ya saya juga sibuk kan gitu saudara ya. Nah saudara sebuah kehidupan kita, itu ada seorang penolong yang lain namanya Parakletos. Yohanes menyebutkan itu adalah Parakletos. Dia akan menyertaimu. Makanya Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Itu kehidupan orang percaya sesungguhnya begitu.
Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita. Ketika kita lakukan itu, maka kehidupan kita akan susah, saudara. Kita susah untuk berhasil, kenapa? Karena kita nggak mengandalkan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, panggil dia setiap hari. Apakah Roh Kudus sudah dicurahkan? Sudah. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas bumi. Nah, saudara, selanjutnya begini. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 7-12, saudara. Daud berkata begini, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Mana bisa kita menjauhi Roh Tuhan, katanya. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kita nggak bisa menjauhkan diri kita dari Roh Tuhan. Saudara, kalau saudara sekarang ini kan lagi CCTV, kalau di gereja ini ada CCTV-nya di sana, saudara ya. Itu ada CCTV di sana. Jadi kadang kalau orang latihan kita lihat siapa yang latihan gitu ya. Di depan ada CCTV, saudara. Di atas ada CCTV, ya. Yang di depan nggak ada, saudara. Di luar sana nggak ada. Depan semua ada CCTV, saudara. Di mana-mana kita pergi ada CCTV. Kalau kita lihat di medsos, saudara ya, ketika ada orang mau mengambil sesuatu dari toko, dia lihat dulu, ada CCTV enggak? Itu mata Tuhan sedang melihat seperti itu. Amin. Yuk kita mulai sadar hari ini, apapun yang kita sedang kerjakan, ada Roh Kudus. Amin. Kemanakah? Berapa itu? Kemanakah pergi menjauhi Roh Tuhan? Ku berlari Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bahwa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. memang dalam perjanjian lama, saudara, tidak disebutkan Roh Kudus, tapi Roh Allah. Ya, kenapa kok hanya perjanjian baru, saudara? Dalam perjanjian lama disebut dengan Roh Allah. Maka ayat yang selanjutnya begini dari Yohanes tadi, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak apa, saudara? Dan tidak mengenal, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Enak, saudara? Yatim piatu itu enak enggak? Apalagi, saudara ya,
belum menikah, yatim piatu, tidak punya saudara. Wah. Tinggalnya sendirian, ketika susah mau telepon siapa? Betul ya? Maka sering saya katakan sama anak saya terus saudara ya, lebih baik susah sekarang daripada susah di masa tua saudara ya. Kenapa? Kalau susah di masa tua bapaknya sudah nggak ada, mamanya sudah nggak ada saudara ya. Tapi kalau susah sekarang masih berteriak "Ma, tanggal 1 saudara ya, tahu apa maksudnya? Kirimanku Pak saudara, aku kan anak papa saudara ya. Kalau anak cewek gitu ya, Pak tanggal 1 ya Pak besok ya. Jangan dikirim sekarang, tanggal 1 aja. Aku kan anak papa saudara ya. Yang anak kos kan begitu ya. Betul ya Elsa waktu itu ya? Pak tanggal 1 Pak. Tapi saya dulu ketika di Bengkulu saudara ya, saya nggak punya sanak saudara, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak berteriak sama orang tua saya begini, Pak tanggal 1 saya belum gajian. Enggak saudara ya, saya harus berjuang sendiri. Ya, hidup nggak hidup harus hidup, kan gitu saudara ya. Karena memang kita harus mandiri saudara. Saya belajar mandiri dari kecil saudara, mandiri. Ya, mandi sendiri, hidup sendiri ya. Kemana-mana cari sendiri, cari makan sendiri. Gak makan pun harus diam. Kalau sakit jangan ngomong sama orang tua. Nanti dia berpikiran saudara, itu jauh. Dari Jepara sampai ke sini itu jauh sekali sampai Bengkulu saudara ya. Mau naik apa dia? Dia gak tahu kemana-mana saudara ya. Kalau saya sakit saya bilang, jangan ngomong ya. Sampai sekarang kalau sakit jangan ngomong sama saudara yang di Jawa. Nanti dia berpikiran keras, wah ketakutan. Apalagi mama saya waktu itu. Nah, kita kembali ke Alkitab saudara. Roh kebenaran. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena disebut roh kebenaran karena berasal dari Allah yang benar. Roh kebenaran itu juga akan menyertai kita. Jadi Roh Kudus juga bisa disebut dengan roh kebenaran. Makanya kita harus hidup menjadi orang-orang yang benar. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Dia. Amin. Dia yang empunya segalanya, roh kebenaran. Makanya jadi orang-orang percaya harus hidup benar. Lah kalau saya masih hidupnya kurang begini, belajar saudara. Kita ini belajar, saya nggak sempurna. Pak Gembala kita juga nggak sempurna. Pak Gembala aja masih begitu, iya. Kita masih manusia, betul? Makanya Alkitab mengatakan begini. Jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak kelihatan. Ini kan ngeri ya. Kan kita ini manusia sering begitu ya. Ini loh. Ini contohnya nih adik saya aja lah. Saudara kalau orang lain takut tersinggung nih. Jenny nih loh. Waduh. Lupa, oh saya juga gak bisa nyanyi. Dia lebih baik nyanyinya. Kan gitu saudara ya. Kita sering menghakimi orang. Karena kita melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita hakimi dia. Wah. Padahal itu sebenarnya kita sedang membuat hati Roh Kudus itu berduka begini. Kok aku gak diaktifkan ya? Kok aku gak didengarkan? Ya betul? Tadi pagi saudara ketika sharing firman Tuhan, makanya yang masih punya kuota yuk ikut doa pagi, amin. Yang HP-nya bisa dibuat Zoom, ikut saudara. Tadi pagi berbicara tentang Biliam, betul ya Gus Lab ya? Saudara Biliam dipenuhi dengan roh Tuhan. Nabi di luar orang Israel. Tapi dia mau terima suap itu. Kutuki bangsa Israel. Pergi kamu ke sana, aku beli emas, aku kasih rumah, aku bayar semuanya. Dia pergi ke sana. Roh Allah berbicara, jangan kutuki. Sampai akhirnya apa saudara? Keledai yang berbicara. Kalau sekarang mungkin dia dijatuhkan dari sepeda motornya, bro, cium aspal. Kalau nyium bau-bauan orang masak enak, betul ya? Kalau nyium aspal enak enggak? Sakit loh, ya. Kita jatuh aja sakit, betul ya Bu ya? Jatuh ke seliu aja sakit. Apalagi sampai nyium aspal. Wah. Betul ya? Jadi Desman, kalau enggak sungguh-sungguh hati-hati bisa cium aspal di sana ya. Ini enggak menghakimi saudara ya. Dengar itu suara Roh Kudus, betul? Amin. Kita harus jadi orang
Benar, karena di dalam kita ada roh kebenaran yang menyertai kita, saudara. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kepada dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Amin. Dia akan ajarkan saudara. Saya dulu nggak bisa khotbah, saudara. Saya paling gemetar kalau berdiri di depan, saudara ya. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saya diajarkan sesuatu. Saya tidak pernah sekolah tinggi, saudara ya. Wah, sekolahan saya sampai hari ini masih rendah karena duduknya di atas kasur terus ya. Gak selesai sudah 2 tahun, 4 tahun saudara. Nunggu 2 tahun lagi itu masih lama sekali, saudara ya. Bu Ira, semangat Bu Ira, nanti nyusul Bu Ira ya. Kemarin dari Bengkulu ada 2 yang nanya, saudara ya. Bendaharanya Pak Acen juga nanya. Bendahara yang di Merkiur nanya, Pak Sis, masih bisa nggak? Bisa Bu. Saudara ya, saya mau ikut lagi, boleh saudara. 4 tahun saudara ya menunggu itu. Wah, belajar terus saudara. Sampai hari ini, sampai heran. Nomor induk mahasiswanya belum keluar sudah 2 tahun saudara. Tapi kan masih setia saudara ya. Pak, kenapa belum keluar? Masih dalam proses Pak. Wah, ini prosesnya panjang. 2 tahun nggak selesai saudara ya. Gak apa-apa saudara ya. Yang penting saya mau belajar. Saudara. Belajar. Kadang sampai sudah ngantuk saudara ya. Tertidur sebentar. Dosennya ngomong, tolong ya mukanya jangan disembunyikan padahal ngantuk saudara ya. Aduh. Jadi roh itu, parakletos itu, penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu. Amin. Ini yang dijanjikan kepada kita saudara. Ada roh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus juga akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang baik. Betul? Kalau setan mengajarkan segala sesuatu yang tidak baik. Betul ya? Saudara, kadang kan ada orang kenapa membunuh anaknya? Karena mendapat bisikan-bisikan gaib. Potong anakmu. Wah. Dari Tuhan gak itu? Banting bayimu. Wah. Sembelih itu bayimu. Wah. Bakar rumahmu. Dari Tuhan gak? Enggak. Tapi Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Ampunilah orang yang menyakitimu. Sakit Tuhan. Ampuni ya saudaranya. Enak enggak? Karena Tuhan mau supaya kita ini sempurna. Tak bercacat sampai dia datang yang kedua kali. Amin. Makanya kita harus sempurna. Engkau akan diajarkan. Kalau engkau gak ngerti engkau ngomong sama Roh Kudus, aku ini gak ngerti loh. Bagaimana cara menangani masalah ini? Saya gak ngerti. Tapi ketika engkau minta sama Roh Kudus, maka Roh Kudus yang berbicara kepadamu. Bisa lewat orang lain, bisa lewat pemimpinmu, memimpin kulmu, tiba-tiba ngomong. Wah, ini kemarin Mario cerita ketika di kul ya. Gak apa-apa saya cerita Mario ya. Begini ceritanya. Dia diledek murid-muridnya ya, dibully segitu kira-kira ya. Pak, Bapak kan ngajarkan kami bahasa Jerman, Bapak aja gak pernah ke Jerman. Saudara ya, waduh iya Pak. Gimana rasanya? Enak gak rasanya? Gak enak. Saya bilang, kalau saya gak ngajarin kalian gak pernah ke sana. Jadi saya mempersiapkan kalian untuk pergi ke sana. Oh iya betul ya kata Maria. Saya ajarkan begitu saudara ya. Kenapa? Iya kayak begini. Orang di Simpang Lebong itu saudara ya. Bengkulu. Dia berbulan-bulan masih di situ, bertahun-tahun masih di situ. Pernah ke Bengkulu enggak? Belum saudara ya. Orang jual tiket kapal ke Enggano. Wah, Enggano bagus, Enggano hebat. Wah, pernah enggak ke sana? Belum saudara ya. Kalau tanya saya tahu. Pernah ke Enggano? Pernah. Yang penting kapalnya nggak pernah karam, saudara ya. Nah, kalau sekarang jangan dulu, saudara ya. Utus aku, saudara. Pakai aku Tuhan, utuslah Desman. Kalau sekarang ya, kayak Ganu. Kira-kira gitu ya. Mau Desman? Karena jauh, saudara ya. Kalau berangkat hari Senin, baliknya nanti bulan depan, saudara. Hari Senin juga balik tapi bulan depan, saudara ya. Kemarin ada coba-coba dari Bengkulu mau ke Enggano, saudara. Bukan sampai Enggano, sampai ke Bintuhan, saudara ya. Di bawah ombak karena kapalnya kecil ya. Lagi nggak bisa kapalnya lewat ke sana. Jadi kalau dulu saudara kalau ke Enggano tengok dulu ini akhir bulan nggak. Kalau akhir bulan saya bisa mendep di sana 1 bulan saudara. Karena kapalnya ke
ke Jakarta dulu 1 bulan di sana. Wah, saudara ya. Siapa yang mau ke Enggano? Silakan daftar nanti sama Pak Riki, jangan sama saya, saudara ya. Nanti saya suruh pergi lagi ya. Yang ketiga, dalam Yohanes 15 ayat 26 gini. Jikalau penghibur atau parakletos yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa. Makanya dia berkata-kata selalu yang benar. Sebab Bapa adalah sumber daripada kebenaran. Iblis sumber daripada dusta. Tapi Bapa sumber daripada kebenaran. Amin. Jadi parakletos itu akan datang. Saudara, dia akan bersaksi. Makanya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, ini Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sampai hari ini jangan takut, amin. Karena Roh Kudus sudah diutus, saudara. Maka Tuhan Yesus ngomong gini, lebih baik aku pergi ya. Kalau aku gak pergi, kamu gak dewasa. Betul? Kapan kita dewasa? Kalau lihat murid-murid pada waktu itu, wah Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Yang pertama air jadi anggur, kemudian beri makan 5.000 orang, saudara. Kalau murid-muridnya tidak ditinggalkan, dia berkata gini, ketika lapar, Tuhan aku lapar, tolong dong Tuhan, buat lagi dong roti itu. Aku ada roti turunkan Tuhan, roti dari langit. Wah mungkin gitu saudara ya. Kan kita manja begitu biasanya kalau sama orang tua, kalau anak-anak belum pernah keluar rumah kan begitu saudara ya. Pak, Ma, masak apa hari ini Ma? Betul? Tapi kalau sudah keluar, mau makan apa hari ini ya? Dia akan cari sendiri saudara. Mana makanan yang cocok. Betul ya? Tapi kalau masih di rumah mamanya, bangunnya siang-siang, sudah masak sayur saudara ya. Bangun siang lagi besok, telur dadar sudah ada. Tinggal buka tutup nasi, kemudian makan. Tapi setelah keluar saudara apa yang terjadi? Nih Pandu nanti ya. Wah Pandu sebentar lagi pergi ke Palembang, jadi wong kito saudara ya. Mau makan pempek, cari sendiri. Kalau sekarang, Mak, mau pempek Mak? Wah bapaknya pergi ke pasar tengah saudara, cari pempek. Wah. Kalau nanti Pandu, wah mau makan pempek. Jam segini lapar, jam 9 lapar. Waduh, kemana ya? Mak, minta nasi goreng Mak. Lah, gak mungkin lah nak aku paketkan hari ini besok baru sampai saudara ya. Laparnya sudah hilang saudara ya. Cari sendiri. Wah. Saudara, maka Yesus ngomong lebih baik aku pergi. Aku akan mengutus dia kepadamu. Selanjutnya. Apa sih tugas itu daripada Roh Kudus? Yang pertama, nanti saudara buka dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 gini. Dia akan menginsafkan dunia. Dunia aja bisa diinsafkan. Kalau Roh Kudus itu bisa menginsafkan dunia. Bahkan bisa membuat kita bertobat karena Roh Kudus. Menghibur dan menolong, Yohanes 14:16. Mengajar, mengingatkan firman Tuhan, menuntun pada kebenaran, membantu di dalam doa, tinggal di dalam orang percaya. Ini luar biasa, 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu, tinggal di dalam hatimu. Betul? Makanya ketika engkau mendengarkan lagu ada setan di hatimu jangan diikutin, betul? Nanti nyanyi mentang-mentang di sana tidak ada, Pak Gembala gak kelihatan, wah lagi enaknya nyanyi, ada setan di hatimu. Padahal tahu itu Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupannya. Saudara ya, kemudian menghasilkan buah, Galatia 5:22-23, memberi karunia rohani, membimbing orang dalam melayani. Kita ini dibimbing saudara ya. Kita ini semua pendeta kejadian. Saudara tahu? Tiba-tiba disuruh jadi pendeta, itu pendeta kejadian. Yang lain sekolah dulu, saudara 4 tahun, baru saudara ya. Nanti jadi evangelis, gitu. Kemudian baru daftarkan PDP. Kalau kita enggak, tiba-tiba diutus jadi pendeta. Wah. Makanya kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Roh Kudus. Betul?
Saudara ya, kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus kita nggak bisa ngomong, apalagi berbicara firman Tuhan, saudara ya. Wah, saya ingat ada teman kita dulu, saudara ya. Ketika pertama-tama suruh membaca pengumuman aja kaget, ketakutan, gemetar, saudara. Diambil dari sakunya, dia buka, ternyata itu nota penjualan, saudara. Dia sangat gemetar, saudara ya. Tapi sekarang dia bisa jadi pendeta, saudara ya. Kenapa? Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir, saya kan begini, gak mungkinlah saya suruh khotbah. Saudara, kemarin ketika Bu Ira khotbah, saya diberkati loh, saudara. Saya dengarkan lagi tuh videonya sambil nyetir, saudara. Wah, saya diberkati. Ada kata-kata yang saya gak pernah dengar keluar dari Bu Ira. Wih, bagus, saudara. Saya percaya nanti akan ada pengkhotbah lain yang muncul dari tempat ini. Katakan amin. Karena gereja ini bukannya di sini, saudara. Dia akan berdiri di mana-mana. Wah, kalau cuma satu yang khotbah saya sama Pak Acen, saudara. Ada 10 kali ibadah, saudara. 1 orang 5 kali, saudara. Dari jam 6 sampai jam 1 malam ibadah terus. Besok harus buka toko, saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Di toko kita akan ada suara-suara lain di sana. Betul? Tapi kita sedang dipersiapkan. Jadi kalau saudara sedang dipersiapkan hari-hari ini bersyukur. Setiap janji Tuhan tadi digenapi lewat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita baca, saudara. Kisah Para Rasul 1 pasal yang kedua. Ini penggenapannya ya. Judulnya apa, saudara? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa, saudara? Ada di situ? Oh, belum kebuka ya, Fran. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Iya, 2-3. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka sedang berkumpul, kamu jangan pergi ya, kamu tinggal di sana. Apa yang mereka lakukan, saudara? Masak babi kecap? Tidak. Ya. Enggak. Mereka dengan sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Itulah jemaat mula-mula. Mereka bersama-sama menantikan itu. Penggenapan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan ketika mereka berkumpul, tiba-tiba, saudara, seperti suara air angin keras menghampiri mereka. Dan lidah-lidah mereka seperti nyala api. Nggak tahu gambarannya gimana lidah-lidah. Apakah kayak debus? Saya yakin nggak ya? Keluar api itu enggak, saudara ya. Lidah-lidah yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Itulah Injil mulai terbuka untuk orang-orang lain. Kenapa? Mereka ada yang berbicara bahasa-bahasa Arab sana. Mereka berbicara mungkin dalam bahasa Latin karena banyak orang sedang berkumpul di sana, saudara. Nah, inilah mulai gereja. Menjadi momen kelahiran gereja yang pertama. Jadi dalam kalender Yahudi disebut Shefaot, saudara. Atau hari raya panen pertama. Tetapi untuk orang percaya, untuk orang Kristen disebut dengan Pentakosta, itu menjadi momen kelahiran gereja. Karena Roh Kudus turun untuk tinggal dan memenuhi orang percaya. Maka hasilnya, saudara ya, Petrus mulai berkhotbah. Dia yang mulai sebelum Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati, saudara, sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai sebuah ketakutan yang luar biasa. Murid-murid merekat ketakutan luar biasa. Tapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Betul? Mereka berani
keterangian itu muncul. Saya percaya kita hari-hari ini sedang ada bersama-sama supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada doanya saudara ya, dimulai dari hari Sabtu kemarin. Kemudian hari Senin ada saudara, hari Senin mulai jam 7 juga. Yuk persiapkan HP saudara. Ya. Kemudian hari Selasa nanti dari Rayon 13 itu yang melayani kita. Ya nanti pemain musik semuanya harus hadir ya hari Selasa ya. Dan jemaat kami minta juga semuanya boleh hadir. Betul? Ada yang Zoom, yang jauh saudara, tetapi yang di Curup harus hadir. Yang mau hadir katakan amin. Berat sekali sih. Yang mau hadir katakan amin. Wah, kurang keras saudara ya. Ah, ngapain sih hadir? Nanti kalau Roh Kudus turun ke atas saya disuruh kayak Enggano. Enggak saudara ya. Jangan takut kayak Enggano, amin. Itu kepitingnya gede-gede di sana ya. Yang mau hadir hari Selasa katakan amin. Jadi coolnya dipindah ke sini semuanya ya. Yuk datang. Yang mau dijemput nanti hubungin sekretariat. Yang mau dijemput saudara, kayak yang mau dijemput. Wah saya ini kaki saya nggak bisa untuk lari. Ya sudah dijemput pakai mobil. Mobilnya bisa kok saudara. Bensinnya nggak ngantri lagi. Ada minyaknya saudara ya. Jangan takut ya. Pak Manolang sambil bawa mobil kan bisa. Ayo barengan aku saja. Nah, saudara ya. Enak betul ya. Mau datang ya. Bu Tiur datang ya. Datang dong. Nanti anak saya nggak ada yang megangin. Nggak usah dipegangin. Dia bisa megang sendiri saudara ya. Amin. Yang mau datang hari Selasa katakan amin. Musiknya diam. Kalau nggak datang awas ya. Saudara. Hari Minggu nggak boleh pelayanan lagi ya. Enggak. Ini bukan. Nah saudara. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita tahu bahwa Allah sedang menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus. Kau hadir di sini. Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Saya percaya hari ini Roh Kudus kau hadir tempat ini. Amin. Roh Kudus kau hadir di sini. Naikkan pujian ini sebagai doa saudara dengan rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, kau Dia ada di sini tuh saudara. laku. Hormati Dia. Tolongku diutus Bapa. Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi. kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita sama-sama katakan, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. lebih sungguh-sungguh lagi kami buka hati kami Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu Ku buka hati buka hati menyembah-Mu Yesus.
musik saja yang menaikkan pujian ini, kita berbahasa roh. Penuhi kami kembali Tuhan, penuhi kami ya Allah, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Bapa. Terus berbahasa roh bersama-sama. kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan melalui firman yang telah kami dengar hari ini, setiap kami diberkati ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan Yesus menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan yang memiliki telinga seorang murid yang mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarkan hari-hari ini Tuhan Yesus kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu Tuhan, kami terima di hari-hari ini. Lebih lagi berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan membangkitkan roh kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satukan hati kita di dalam doa. Shikina makaya shande Jesus. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Begitu Tuhan Yesus, luar biasanya Engkau memberkati kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami Tuhan Yesus, sebagai wujud syukur kami di hadapan-Mu atas segalanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bila kami memberi dengan penuh sukacita, maka kami akan menerima kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan yang terbaik di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami katakan inilah waktunya kami memberi, dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Shalom, selamat datang di ibadah raya Minggu GBI RIN 13 cabang Curug. Berikut adalah informasi kegiatan gereja kita untuk pekan ini. Hari Senin sampai Sabtu, mari kita bergabung dalam Pentecost Prayer Rayon 1G dan Rayon 13 secara online via Zoom pukul 19 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk hari Selasa 3 Juni 2025, untuk seluruh jemaat dan pengerja GBI RIN 13 cabang Curug diharapkan untuk dapat hadir dalam Pentecost Prayer Rayon 1G dan Rayon 13 secara onsite di GBI Curug Jalan Merdeka pukul 19 waktu Indonesia Barat. Doa fajar online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu, Jumat dan Minggu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat latihan musik persiapan ibadah Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu doa puasa GBI Rayon 13 cabang Curug dilaksanakan secara online via Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di GBI Curug Jalan Merdeka. Di Minggu malam Menara Jaga Bangsa-Bangsa EPT bersama Rayon 13 Bengkulu pada sesi pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Persembahan umum, ucapan syukur, perpuluhan dan diakonnya dapat ditransfer ke rekening BCA 189488799 atas nama GBI RIN 13 cabang Curug. Dan untuk persembahan pembangunan gereja, rekening BCA 189355778 atas nama GBI RIN 13 cabang Curug. Untuk pelayanan dan informasi dapat menghubungi Sekretariat GBI Curug di nomor 0822 8018 9388. Warta sepekan gereja kita dapat diakses melalui link yang telah di-share di grup WA GBI RIN 13 Curug. Demikianlah informasi kegiatan kita untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk dapat hadir di hari Selasa nanti untuk doa penantian pencurahan Roh Kudus, di mana kita Rayon 13 dipercaya untuk memimpin doa ini melalui Zoom untuk Rayon 1G juga bergabung dengan kita. Jadi mari sama-sama kita datang ke tempat ini biar kiranya setiap kita dapat mengalami perjumpaan dan lawatan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
bersyukur hari ini ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami boleh Tuhan mendapatkan satu kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terutama Tuhan kami boleh mendapatkan kehadiran-Mu. Juga kami boleh Tuhan hari ini dilawat dan diurapi oleh Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, ketika kami datang dan kami pulang, hidup kami tidak sama lagi. Sebab hidup kami sudah diberkati Tuhan lewat firman-Mu dengan melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan kami boleh rasakan begitu kuatnya hadirat-Mu ya Tuhan. Yang sudah memulihkan keadaan kami. Dan sudah membawa kepada satu kehidupan kami. Yakni dalam satu kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan, dari setiap kami yang sudah menerima berkat, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kami akan menjadi murid-murid bagi Tuhan untuk dipanggil di akhir zaman ini, dipakai dengan cara yang seksama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami juga bersyukur dalam ibadah ini Tuhan, baik itu dalam pra-ibadah, ibadah awal, pertengahan hingga akhir. Tidak ada satupun yang begitu saja Tuhan dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi kami benar-benar semuanya boleh mendapatkan kasih setia-Mu dengan cara yang sempurna. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau Tuhan, mau lebih disempurnakan lebih lagi Tuhan ketika dalam ibadah ini kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari saya mengundang untuk semua yang hadir mengangkat kedua belah tangannya. Buka hatimu, terimalah berkat yang datang daripada kerajaan Allah yang ada di sorga. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagimu hari ini. Dan terimalah itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kau terima itu di dalam nama Yesus. Dan lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan akan kutaruh itu di dalam hatimu. Mulai saat ini sampai Dia datang untuk yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha, 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 datanglah Tuhan. Sebagai murid yang sudah diberkati, boleh kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan lupa sampai berjumpa kembali kita di hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya jangan pulang dulu, mari sama-sama kita berfoto.